Yo, selamat siang. Kembali lagi bersama saya Widi di acara Reci Today. If only I could reach inside your picture. Dan kali ini kita udah bersama dengan musisi Jogja yang lagi hits nih. Siapa nih? Ayo. Siapa yuk? Sombong amat. Ayo. Mas Ya. Herda ya. Perkenalkan, nama saya Herda atau bisa dipanggil Hero Herda. Saya sebagai vokalis, gitaris, dan sekarang merangkap juga menjadi manajer dari band banget ya, Karateka. Mas. Iya. Setelah sekian lama kita nggak ketemu, Mas. Oh iya, kita ketemu lagi sekarang. Berarti salaman dulu kita biar black. Siap. Oke Mas. Mas Herda bisa nggak nyeritain nih? Kenapa namanya kok Karena Mereka gitu? Gimana ya? Jadi awal mula terbentuknya Karena Mereka itu tahun 2010 pas aku masih kelas 1 SMA kalau nggak 2 SMA kalau nggak salah ya. Masih muda banget. Nah, jadi gini, bisa dibilang kita bikin band itu udah punya masa sejak awal mula band-bandan gitu. Oh, dari dulu Iya, berarti udah ada jadi fans tetapnya. Kalau bukan fans, kalau waktu itu teman yang support gitu. Nah, kalau teman. sekarang bisa dibilang fanbase, itu udah beda-beda generasi ya. Jadi dulu awal mulanya kan dari awal mula tongkrongan gitu bisa dibilang apa ya, kalau dari zaman dulu tuh geng gitu loh. Iya. Jadi Dari zaman tawuran. jadi antar sekolah kita ngumpul jadi satu gitu. Nah, di situ waktu itu kan yang bisa main gitar cuma aku gitu. Terus ada namanya Mas Roland, aku ajakin untuk main band. Sebenarnya dia pemain gitar juga, tapi aku paksa, maksudnya ayolah coba kamu drum gitu. Awal mula dari situ. Sekarang jadi drama Karena Mereka. Makanya namanya Karena Mereka itu ya karena teman-teman apa ya, Oh, geng tadi ya. Iya. Bukan Teman-teman geng yang sih, dekat gitu ya. teman-teman tongkrongan, terus Tongkrongan. sekali kita perform itu pasti mereka datang semua gitu, walaupun mereka itu waktu itu nggak tahu popang atau apa kan. Iya. Biasanya anak-anak di lingkungan itu taunya mungkin musik yang ada ketipungnya atau nggak mau sebut lah ya. Etnik banget ya. Oh gitu. Iya, Tapi iya. satu tongkrongan tuh semuanya suka popang atau memang Enggak, beda-beda genre? enggak. Jadi mereka tuh datang cuma pengen support gitu loh. Bahwasanya kita tuh senang kalau bareng-bareng, apalagi mereka juga senang kan punya teman yang bisa ngeband, bisa perform gitu. Walaupun waktu itu kita performnya awal mula sih bukan jadi bintang tamu ya, cuma jadi band-band festival itu, tapi yang nonton banyak banget gitu. Banyak dari dulu. Berarti udah pernah ngerasain jadi band regis ya? Nih? Iya. Sama kalau gitu. Oke Mas. Terus latar belakang personil ini teman-teman dekat atau Mas yang rekrut sendiri gitu? Emang seperti ini Mas ini pintar ngedrum nih, apa Mas ini pintar ngebass kayak gitu? Satu kota sih. Oh, Karena kita satu kota, terus sepantaran juga kan, kumpulan antar sekolah tadi loh. Kumpulan antar sekolah, kumpul jadi satu, terus kenal satu sama lain. Pada akhirnya aku nyalurin cita-citaku dulu kan, aku pengen punya band bertiga, popang, influence-nya Blink 182 seperti itu. Nah, makanya aku ini loh, aku punya sesuatu nih, punya referensi namanya ini gitu. Ayo kita bikin band seperti ini. Nah, gitu. Oh iya. Mulanya Awalnya seperti itu Mas. Terus sekarang personilnya yang lain pada kemana nih sibuk ngapain? nggak tahu ya sekarang. Maksudnya gini, masih Mas Rulan itu sekarang juga sambil kerja. Terus Mas Chandra juga ada kesibukan, dia sebenarnya juga editing video sama desainer. Oh, desainer juga. Oh, berarti pinter banget ya managing waktunya gitu ya. Jadi di luar kita ngeband, kita punya kesibukan itu sih. Tapi kita tetap kumpul jadi satu karena kita ada base camp yang untuk kumpulin teman-teman itu supaya bisa lebih intens lagi gitu. Oh gitu. Ini ada nggak sih lagu yang rilis nih baru akhir-akhir ini gitu? Kita barusan rilis single sekalian video klip. Judulnya 3 bulan 7 hari itu. 3 bulan 7 hari. Ceritanya apa tuh? Yang sekarang lagi booming ya. Jadi ceritanya tentang apa ya? 3 bulan 7 hari. Wah, kayak ngerti nih. Nanas nom. Nanas muda ya. Nanas muda. Depan UNY. Jadi ceritanya tentang, bisa dibilang itu umur pacaran, masa pacaran yang lagi labil-labilnya gitu Mas. 3 bulan 7 hari. Jadi itu cerita pribadi aku. Jadi aku dulu pernah punya Somewhere deep down in my heart. kenapa apa ya, curhat sedikit ya. Enggak apa-apa. Jadi pernah punya pacar gitu. Nah, terus si pacarku dulu tuh
kayak sering bikin ribut, dikit-dikit kok marah, terus ya tahulah cewek. Maksudnya kalau udah marah tuh alasannya tuh ada-ada aja gitu. Nah, makanya aku bikin lagu 3 bulan 7 hari. Karena menurutku di sisi lain dia marah itu sebenarnya dia tuh udah punya yang lain. Yang lain. Oh, gitu. ya. Tapi alibinya tuh aku nggak perhatian lah, terus aku mikirin teman-teman lah, aku egois lah gitu. Nah, makanya kalau mau lepas ya udah lepas aja gitu, lu nggak usah pakai marah-marah gitu. Karena menurutku kalau kita kenalnya baik-baik, putusnya juga harus baik-baik gitu. Baik-baik, iya. Makanya terciptalah lagu 3 bulan 7 hari. Gitu. Bisa dilihat tuh. Banget lagi. Ya, ini lagunya karena mereka 3 bulan 7 hari featuring Nanas Muda. Nanas Muda. Nih gini Mas, kan kemarin tuh ada tuh yang lagi hype banget kan tentang RUU permusikan. Menurut Mas Hendra sendiri gimana nih Mas? Kalau saya sih nggak setuju ya. Iya sama, karena kalau aku baca poin-poinnya sih sebenarnya terlalu mengatur banget ya, sedangkan Iya, terlalu mengatur banget. Sedangkan kita sebagai musisi, sebagai seniman itu kan pengen bebas berekspresi gitu tanpa aturan-aturan ya. Sebenarnya kita walaupun nggak diatur, kita juga tahu norma-norma bahwasanya kalau kita menyebutkan sesuatu yang jelek itu juga jelek di mata masyarakat. Iya, semua kita berbicara kotor di lagu itu. Iya. Kita juga sebenarnya sudah menilai itu, jadi nggak usah diatur-atur gitu loh. Iya kan itu yang belain kita sama binatang kan manusia punya norma. Nah, iya, makanya itu. Diskusinya di situ sih. Iya. Selebihnya nggak mau mikirin. Udah berlalu juga udah nggak bakal ada. Ribet itu. Nih Mas Hendra sekarang karena mereka ada kontrak internal nggak gitu sama apa? Sama apa ya? Mas sponsor apa gitu? Kalau kontrak kemarin udah berakhir sih, jadi kita sempat 2019 itu sempat tur sama beberapa produk rokok. Produk rokok. Jadi kita tur Pulau Jawa, dari Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah. Muter Pulau Jawa udah. Yang paling barat di Garut, terus paling timur di mana ya kemarin? Cepu. Oh di Cepu, paling timur. Awalnya Mas nih, pertama dulu kan ngeband kan ya aku juga ngeband kan ya, iseng-iseng gitu ngeband. Terus kok apa ada kayak pemikiran, kita nih harus ngerekam nih lagu nih, kita harus recording gitu. Itu gimana Mas dulu pemikiran pertama gitu? Bisa ceritain nggak dikit sejarahnya gitu? Karena gini, jadi seperti yang aku bilang di pertama tadi, awal mula karena mereka terbentuk itu kan ikut band reggae, ikut festivalan, tau nggak maksudnya festivalan itu? Jadi waktu itu ada lomba itu loh. Ketika kita bisa dianggap sebagai band yang unggul, band yang bisa menjadi bintang tamu, kita harus menang di suatu festival gitu loh. Iya kan? Nah, jadi awal mula kita pengen bikin lagu itu karena kita kalau ikut festival nggak pernah menang. Gitu awalnya nggak pernah menang. gitu. Akhirnya kita kan nggak sabar tuh. Kita nggak sabar. Ya udahlah yuk bikin lagu, kita rekaman aja, kita cari info. Jadi waktu itu tuh sulit Mas cari info rekaman tahun 2000 berapa ya? 2010 tuh sulit. Kan kalau sekarang kan enak nih, Instagram udah ada, apa-apa udah ada, YouTube udah informasi cepat gitu sekarang. Nggak sabar aja sih, jadi pengen berkarya tuh awal mulanya karena mereka bikin lagu itu. Dari situ tadi nggak pernah menang ikut festival, nggak pernah juara gitu. Berarti dari kelemahan terbentuklah keunggulan gitu ya. Kekuatan di situ ya. Amin ya. Nih Mas, kalau dari beberapa single unggulannya karena mereka tuh pesan-pesan yang disiratkan di situ tuh apa sih yang dimunculkan gitu? Sebenarnya kita lebih ke kalau kebanyakan lagunya karena mereka itu 60%-nya itu tentang percintaan. 40%-nya tentang kehidupan sehari-hari, bisa jadi itu motivasi, terus sosial atau apapun itu. Tapi kita lebih mengunggulkan ke motivasi sih, karena kita juga berangkat dari ya seperti tadi kita mempunyai kegagalan di awal-awal seperti festival nggak pernah menang, terus ya pokoknya kegagalan yang pernah kita alami di awal-awal band-bandan seperti Mas Widi tadi bilang pernah ikut band regis. Jadi kita juga awal mula karena mereka dulu teman-teman ke patungan ya kan. Oke. Dulu masih ingat tuh regis pertama kali itu 75.000 di Jogja National Museum. Oh di JNM dulu. Di JNM. Jadi ketika kita pengen perform di situ kita harus bayar dulu. Nah, banyak kita pengen balas dendam dalam artian ke hal yang baik gitu ya. Hal yang baik, motivasi diri sendiri. Nggak bisa kalau kita harus regis terus, kita harus bikin karya sesuatu lah, pokoknya kita harus gimana supaya biar bisa diakui masyarakat. Iya benar-benar.
paham banget tuh rasanya kayak gitu tuh apa namanya ya, bukan ngerasa dibully sih tapi kayak geting gitu loh. Geting Iya. apa sih? Nggak sabar ya? Nggak sabar, ayo iya. lah. Aku ngopo to iki? Ayo lah, kok lah. ya. Pas kudu ngene iki saiki. Wah, sorry gila, udah curhat juga aku. Gila. Oke, Mas. Terus apa ya, Mas? Penggemarnya karena mereka tuh range-nya dari SMA ke kuliah atau memang udah sampai ke orang-orang dewasa ya, kayak kita gini? Semua sih. Kalau menurutku Semua semua, ya? karena dari SD pun juga ada, SD loh Mas. SD? SD pun juga ada, terus bahkan sampai yang orang tua beli albumnya karena mereka pun juga ada. Mengoleksi gitu loh. Karena Kolektor ya, berarti Mas ya? Kayak semacam itu ya. Jadi kenapa tadi aku bisa bilang dari SD itu ada, karena dulu ketika kita pernah nih main di Cilacap, itu pernah tuh ada ibu-ibu, nah itu datengin ke hotelnya karena mereka, jadi cuma mau minta tolong, Mas, anak saya itu nonton sampai nggak pulang-pulang loh itu. Buat dibilangin gitu. Kan ya, loh kok bilangin, kan itu kan ribuan kan, nah anaknya tuh yang mana? Yang mana? Jangan-jangan nggak pulangnya itu bukan nonton karena mereka, tapi malah pergi kemana gitu ya kan? Nah, terus aku tanya tuh, anaknya yang mana? Oh, itu masih SD, nggak pernah pulang. Bu, aduh, SD. Belok kiri semak-semak. Nggak tahu orang itu sekarang kayak udah liar banget. Nah, itu makanya aku dari situ jadi tahu kalau ternyata ada SD juga loh. Nah, terus ini Gimana, Mas? ini juga kejadian lucu nih. Jadi karena mereka tuh pernah ngeluarin single judulnya Bosok Cangkemmu. Siap. Itu yang nyiptain Mas Roland itu. 2012. Nah, terus di dekat rumah kan ada SD gitu kan. Nah, dia itu anak-anak SD itu sering kayak yel-yel itu loh, nyanyiin lagunya Bosok Cangkemmu itu loh. Kan lagunya singlong banget. Iya, singlong. Nah, terus gurunya tahu kan, itu nyanyiin lagunya siapa? Lagunya Mas itu. Gurunya datang ke rumah. Itu kejadian beneran. Oh, beneran itu. Tuh gak ada rumah ngapain dia ngasih gulotan? Ya itu tadi, enggak maksudnya Mas mau dibilangin lah. Kan kita cuma tugasnya itu menghibur, maksudnya ngeluarin karya atau apa selebihnya mau diterima. Sisi positifnya atau negatifnya ya udah terserah sih, tapi ya aku tetap minta maaf karena ya dari lagu Bosok Cangkemmu itu juga kita tahu bahwasanya nggak semua pendengarnya karena mereka itu yang nonton, tapi ternyata imbasnya ada ke anak-anak SD juga dengerin, anak-anak yang maksudnya belum sewajarnya harus bilang kayak gitu, tapi bilang gitu loh. Oh iya tuh. Soalnya kan ya apa ya? Kalau ngeliat sih kayak gitu bocil-bocil yang masih Ayo bayangke bocah SD koyo jal-jal dinyanyike singlong. Cangkemmu. Nah, jadi sekarang banyak yang cringe ya kan, banyak tuh. Iya. Nih Mas, aku mau nanya nih, influence-nya karena mereka tuh dari mana aja gitu? Band apa? Tiap band pasti ada. Nah, sebenarnya banyak sih. Kalau aku pribadi, aku jelas tadi di Blink 182, cuma itu untuk kiblat ini ya dari keseluruhan. Cuma kalau untuk bikin lagu ya tetap aku universal Mas. Jadi sekiranya itu enak didengarkan dan bisa untuk sing along atau bisa untuk jangka panjang ya, kalau influence-nya dangdut ya nggak masalah kalau itu. Iya. Tapi tetap kemasannya tetap karena mereka ya. Di packaging sekarena mereka mungkin gitu. Iya. Ya udah ada brandingnya gitu ya. Okay. Nih ya Mas, menanggapi yang tadi yang Bosok Cangkemmu tadi kan itu kan di tahun 2012 ya Mas ya. Karya itu kan. Nah kan lambat laun kan ya band itu kan pasti mengalami peningkatan secara mental dan secara karya pun itu kan tetap meningkat ya Mas. Karena kan pemikiran kita nggak mungkin stagnan gitu. Nah ini menurut Mas Herja sekarang nih karya terbaru karena mereka itu lebih menggambarkan kemana nih Mas? Karena kalau dulu kan kita masih jadi youngster, yang blood gitu kan masih oke lah kalau gini kita hajar, sekarang lebih mikir gitu nggak? Impact-nya ke kalayak luas gitu loh. Bisa dibilang itu rebranding. Iya, rebranding oke, benar. Kita sekarang rebrandingnya lebih ke universal lah, maksudnya untuk keseluruhan gitu. Karena kalau kita juga pengen bertahan ke yang dulu-dulu seperti lagu Bosok Cangkemmu itu kan pang-pangan banget itu. Iya, itu Pang-pangan banget. Nah, itu kan imbasnya juga kita pertama juga itu tadi ada anak-anak yang mungkin belum waktunya itu ngucapin kayak gitu, terus di sisi lain panggungan kita juga terbatas karena kalau kita sering menyanyikan lagu itu jelas kita nggak bisa main di pensi. Iya, Ya kan di pensi SMA gitu. Kita cuma paling mentok ya main-main di komunitas-komunitas itu pasti mereka seneng banget. Makanya kita setelah
belajar dari situ, kita rebranding. 2014 kita ngeluarin album pertamanya karena mereka judulnya Let's Start Here. Itu udah beda sekali tuh, musiknya udah pakai ciri khas juga. Jadi sampai sekarang ciri khasnya karena mereka itu pakai, ada, kalau teman-teman dengerin ada suara bellnya itu. Kayak lonceng Natal itu. Nah, itu sebenarnya udah atas dasar keputusan bersama sih bahwasanya kita enak nih kalau ada disisipin kayak gini gitu. Rebranding dan brand washing juga. Sama sih, setiap band pasti ada kayak gitu, signature soundnya. Karena gitu. kita kalau seumpama bertahan cuma untuk mempertahankan itu ya tergantung band masing-masing sih. Iya. Kalau kalian ya pengen gitu-gitu aja ya nggak masalah. Iya. Tapi kan di sisi lain juga kita tadi nggak sabar. Ayolah, opolah gitu loh. Ya. Pengen bikin sesuatu gitu. Jadi kemarin udah peak karena mereka bahwasanya 2020 pengen ngeluarin ada 3 progress. Itu single, video klip, sama yang akan segera dirilis itu karena mereka unplugged, Mas. Wah, akustik berarti, Mas. Jadi karena mereka versi akustiknya dengan nuansa yang berbeda, dengan aransemen yang berbeda, dengan part-part yang berbeda juga. Itu tantangan untuk personil itu. Challenge-nya juga nih. Iya, karena kita tahu bahwasanya pakai gitar akustik, terus pakai kahon, terus bassnya juga nggak bisa sedistorsi di atas panggung. Iya. Terus biasanya kalau di atas panggung hentakan drumnya juga, tapi kita dikerucutkan menjadi unplugged. Iya. Itu tadi ya, itu tantangan sih, tapi alhamdulillah udah dibuat videonya. Cuma tinggal upload aja sih, alhamdulillah. Tunggu itu lancar. teman-teman ya buat video terbaru unplug-nya, karena mereka bisa langsung dicek di kanal YouTube mereka, karena mereka. Kalau untuk jangka panjangnya jelas kami pengen menjadi band nasional gitu. Untuk Indonesia sendiri. Karena ini sebenarnya tinggal beberapa langkah lagi untuk menuju ke situ. Karena kita kan sering nih jadi band nasional gitu. Nah, makanya kan tinggal beberapa langkah lagi gitu, menurut kami. Nah, kita coba ke depan otak-atik gimana caranya supaya bisa nggak cuma di Pulau Jawa tok gitu. Kita bisa ke Sumatera atau ke mana gitu. Iya. Berarti itu jangka panjangnya itu tadi. Jangka panjangnya. Jangka pendeknya unplug tadi yang. Nice. Ini aku tuh ada kayak, aku yakin tiap person tuh berbeda-beda gitu, apa? Personil. Iya. Kalau menurut Mas Hendra sendiri, mendefinisikan kata sukses dalam bermusik itu seperti apa sih? Apa ya, ketika kita bisa menyatukan beberapa kepala menjadi satu dan progres itu berhasil. Satu visi berarti, Mas. Seumpama kita sebelum bikin progres kan kita briefing dulu nih, beberapa kepala jadiin satu. Kita tujuannya kemana, kita mappingnya kemana, ke situ. Dan ketika itu berhasil, ya udah, itu berarti kebanggaan tersendiri buat kita loh. Berarti itu kalau sukses jangka panjangnya kita pengen nasional tadi. Sukses jangka panjangnya pengen nasional tadi. Karena kita sampai sekarang masih merasa belum sukses, cuma kita udah melewati beberapa tahap dan melewati beberapa kegagalan gitu. Survive ya sekarang. Kayak lagunya kayak survive. Okay. Ini Mas Hendra sendiri nih kenal nggak sih beberapa pelaku industri musik gitu secara pribadi gitu? Ya kalau kita jelas ya, kita banyak kenalan musisi-musisi itu jelas karena kita juga silaturahmi juga kan. Maksudnya gimana, yang senior atau yang sepantaran atau apa? Yang mungkin yang senior mungkin ya. Nih, yang senior juga lumayan banyak sih, kayak yang di di Jogja sendiri mungkin ya. Siapa ya? Itu gitarisnya Kotak. Oh iya. Siapa itu? Sela. Mas Sela. Iya. Terus mungkin ada collab sama nih. Mas Sela. Nggak berani minder. Sama itu teman-teman mas-mas Sukamti, karena dulu kan salah satu personilnya Sukamti juga pernah, dia kan punya band, pernah endorse karena mereka juga waktu itu. Cimas Dorinya. Mas Dori. Ikonik ya, Mas? Ikonik. Iya. Mau disebut? Oh iya. Enggak apa-apa. Temenan kok Red. Ada di story Red. Oh iya. Ikonik ya. Iya. Nih Mas Hendra, nih ada saran nggak sih buat teman-teman yang ingin memulai band, starting band gitu, harus seperti apa gitu kita pertamanya gitu? Kalau sarannya tuh starting pointnya gitu. Ya bukan saran sih, aku cuma pengen share apa yang dilakuin karena mereka dulu aja gitu. Nah, jadi ketika kalian punya kepercayaan akan membuat sebuah band ya, kalian lakukan aja gitu loh. Intinya ketika kalian terdiri dari beberapa kepala, kalian satuin dulu itu.
satu visi dulu. Wah, mumet Mas, nah disatuin Mas. Bisa umum. Ini kayak aku tadi ya, aku kan sukanya Blink 182, terus si Mas Roland suka apa, si Chandra suka Dashbox atau apapun itu. Kita harus mappingnya tuh bandnya itu mau kemanain gitu. Iya. Iya kan? Paham. Masanya mau dibikin apa, terus tujuannya mau kemana itu harus tahu dulu, karena kalau kita random dari awal loh, kita juga nyasar-nyasar nantinya. Iya, biasa bahasa Nah, gitu. Jauh. Yang penting itu satuin dulu, kepala-kepala itu satuin dulu, kita ayolah kemana. Soalnya ya Nah, kepala satu nah, jadi satu gitu ya. gitu. Nih Mas Herdani punya pasti banyak banget pengalaman manggung kan. Ini yang pengalaman yang paling nggak bisa dilupain nih apa nih? Wah, apa ya, Mas, Good ya? memories nih dan bad memoriesnya. Good memories dan bad memories ya. Iya. Kebanyakan bad tapi. Apa tuh? Karena biasanya kalau pengalaman yang nggak bisa dilupain itu sesuatu yang buruk kan. Kalau yang baik kan kita emang pengennya yang baik-baik semua. Iya. Kalau yang buruk tuh apa ya? Mungkin zaman dulu ya. Nah, kalau sekarang sih udah maksudnya udah pengalaman, terus udah aman lah insya Allah. Zaman dulu pernah dilempar itu sepatu. Lempar sepatu. Oh, enggak cuma satu Mas, banyak banget tuh sendal sepatu itu di Banyumas, masih inget aku. Banyumas. Sampai itu ada satu sepatu yang masih aku simpen sampai sekarang. Sepatu Converse KW. Itu di museum kan besok tuh. Enggak, aku simpen karena pas melempar itu, jadi kan ketika kita dilempar itu kan kita bisa gini. Nah, itu Iya. waktu itu aku pas nggak sadar, posisi kena sini. Wah, sakit banget. Aku langsung lempar ke belakang ampli gitu kan, aku suruh simpen pelunya. Itu aku simpen sampai sekarang. Masih ada sepatunya Mas? Masih ada. Terus yang barusan kemarin tahun berapa ya, tahun 2017 kalau nggak 2018 itu di Pemalang, EO-nya kabur Mas. EO-nya kabur, jadi karena mereka tuh nggak jadi main. Wah, itu kalau si kawan-kawan mereka nggak dihandle itu paling panggungnya yang jadi sasaran, padahal panggung kan nggak salah apa-apa. Iya, Sound nggak salah system orang produksi itu kan nggak tahu apa-apa. Iya, Itu benar. EO-nya kabur, terus kita kan belum lunas nih kan, belum lunas. Terus ada beberapa band juga yang belum lunas, termasuk band Jakarta. Kan kasihan sama mereka. Waktu main di Pemalang, dia jauh-jauh dari Jakarta ke Pemalang. Aku, ayo gimana kalau kita ke rumahnya gitu. Jadi band-band yang belum pelunasan, Belum lunas, belum lunas itu aku ajakin ke rumahnya, kita datangin rumahnya, karena di situ ternyata mereka tuh kayaknya udah kong kali kong deh. Karena panitianya tuh udah bubar, hilang. Jadi kita tuh kayak anak hilang loh di situ, cuma nggak diperhatiin sama sekali gitu Mas. Udah hilang semua, tinggal ada polisi sama tentara. Aku tanya Pak polisi sama tentaranya disuruh nggak tahu yang namanya Mas ini. Nah, kebetulan tuh masih ada satu panitia pakai kokat lewat. Oh, tak cekel loh. Des, aku ayo anterin teman-teman mau ke rumahnya Mas ini, rumahnya mana? Iya. Dia bilang iya Mas anter nih. Sampai ke rumahnya, orangnya nggak ada di rumah. Orang nggak di rumah. Nggak ada di rumah terus. Kabur. Di situ kan ada orang tuanya. Sebenarnya kita kasihan juga sih, orang tuanya nangis-nangis. Ini mah ya namanya kita masih punya hak, kita juga bayar teman-teman produksi gitu. Iya. Kan. Jadi aku juga ngotot sama teman-teman, maksudnya harus ketemu sama Mas Mas ini. ini, Nah, terus si ibunya bilang Mas gimana besok aja kalau ditransfer. Oh nggak bisa tuh. Harus sekarang sampai apaan rumah RT-nya mana nih? Mau ngapain Mas ke rumah RT-nya? Aku bilang ya nanti kalau semua ini nggak selesai ya harus ke kantor polisi dong. Iya. Terus kita nunggu 3 jam di situ, dianya pulang bawa tentara. Oh gitu, bawa tentara udah dia ngobrol. Ya kalau menurutku sih ya namanya orang salah, walaupun itu yang belain tentara atau presiden pun psikologisnya juga kacau kan. Iya. Nah, jadi di situ udah lah ya, dia salah ya dia harus ngakui salah, dan alhamdulillah waktu itu dilunasin malam itu juga sama orang tuanya si Dibantu Mas orang itu. tuanya. Itu ceritanya. Nah itu kenapa aku bisa cerita kayak gini, karena itu ya nggak bisa dilupain. Oh iya Mas, kayak gitu. Karena mereka udah jauh-jauh dari Jogja ke Pemalang gitu. Sampai sana ibaratkan kan cuma numpang tidur di hotel terus pulang lagi Malam toh. walaupun dilunasin kan rasanya itu kan kita pengen senang-senang di Pemalang, udah mempersiapkan konsep dan sebagainya, tapi di sana nggak jadi manggung. Wah gila itu, cuma kesel tok walaupun sebenarnya bayarannya utuh gitu. Ya itu sih ya nggak bisa dilupain di Pemalang. Itu di YouTube-nya karena mereka ada itu, kalau mau ada cek itu. ada. Boleh langsung dicek. Orangnya juga ada di situ, Pak tentaranya juga ada, semuanya ada lengkap. Mantap banget. Tapi udah, alhamdulillahnya udah selesai nih Mas ya. Udah selesai, cuma YouTube-nya itu buat pelajaran teman-teman aja sih YouTube-nya. Iya. Karena dari gak sana kemarin juga suruh hapus, aku nggak mau. Oh.
Ya maksudnya buat pelajaran itu, buat pelajaran ke teman-teman semua, pelajaran juga buat EO-nya. Bahwasanya kalau mau bikin acara ya semuanya harus disiapin lah, walaupun dia dapat dukungan dari pemerintah atau apapun itu ya harus siap lah dari segi finansial, dari segi konsep dan lain sebagainya gitu. Jadi jangan nunggu si pemerintah itu turun. Ya bahaya juga kayak gitu kan. Apa ya? Ngawur kalau aku lihatnya. Iyalah kalau nah, untung waktu itu ada karena mereka, maksudnya bukan ngobrol-ngobrol sih, maksudnya ayolah ngajak kita, ini ada hak yang belum diselesaikan ya. Coba bayangkan kalau dari Jakarta mereka mungkin nggak bisa bahasa Jawa, terus wah iya kan nggak tahu orang-orang situ. Nah kebetulan kan di situ kita dibantu kawan karena mereka juga. Ayo mas kita ini aja. Jadi gitu. Kawan karena mereka itu selain fanbase mereka juga Kayak keluarga gitu. iya karena keluarga Rangkul. sendiri. Karena setiap kota kita pasti datengin base campnya. Oh, tiap kota ada base campnya sendiri ya mas? Ada ya, kalau nggak base camp ya mungkin Tongkrongan nanti gitu ya? nanti janjian mas bisa ketemu di mana, semua kalau di lobby hotel ya yuk lah kita kumpul di lobby hotel gitu. Seperti itu. Jadi loyalitas antara kita ya tinggi banget. Makanya ketika Erat banget ya? makanya ketika ada karena mereka sama di Semarang tuh yang dari Cirebon datang itu karena yang dari Semarang pun juga respect sama yang Cirebon itu mas. Oh jadi apa akur gitu mas? Iya saling ini loh. Ayolah kita saling bantu karena suatu saat seumumnya nih kalau karena mereka di Jawa Barat di Cirebon, yang Semarang Banten pasti mereka respect juga ini. Terus jadi kayak gitu, makanya aku malah belajar dari mereka itu. Iya. Wah asik ini. Oke mas, berarti ini aku mau tanya sih, kalau teman-teman atau IO yang tanda kutip yang bertanggung jawab yang enggak kayak kemarin itu, kalau mau booking karena mereka nih, kalau misalnya kita bikin event itu, ngubunginya kemana sih? Langsung aja itu di bio Instagramnya karena mereka ada kontak di situ. Tapi aku saranin untuk telepon sih. Telepon ya, by telepon. Karena itu kan jadi satu sama divisi merchandise kan. Jadi ketika kalian chat pasti yang balesin ya divisi merchandise. Kalau telepon kan HP-nya beda ini. Jadi lebih enak telepon aja sih. Biar mesra gitu loh. Ntar agak-agak ngeracau gitu teleponnya. Halo sayang. Okay. Oke, ini udah lumayan lama kita ngobrol nih. Mas, kalau menurut Mas Hendra sendiri pribadi, jujur nih, menurut Mas channel Rashid Today ini bagaimana nih Mas? Membangun atau enggak nih buat ya kan kita ada 3 konten kan ya, musisi, masnya, influencer, terus sama bisnis. Nah kemarin aku kan juga kepoin tuh ada beberapa tema kan yang ada di Rashid Today itu seperti musik, terus influencer sama bisnis itu. Menurutku kalau ini dikembangkan dari Jogja sendiri ini kan sepertinya belum ada nih. Ya mungkin masih agak jarang. Nah masih agak jarang kan. Jadi ayolah teman-teman Rashid ini muter-muter teman-teman Jogja, siapa tuh bisa di-up bareng-bareng gitu loh. Iya. Jadi ini sih habis dari Jogja mungkin kita tur kemana nih nah, gitu. Kita bisa dari Jogja dulu mas. Semua nanti ada siapa gitu, laku bisnis siapa, bahkan sesama clothing gitu. Boleh bentar. Iya kan lebih asik kan ngobrol sama si ownernya, ngobrol sama pelaku clothing yang mana gitu. Iya. Jadi kelihatan akur gitu loh. Akur. Tapi emang akur kok. Nah, ini ngomong-ngomong nggak diceritain nih, dulu kita pernah satu band nih. Kita pernah satu band loh. Nah jadi dulunya sebelum karena mereka ada itu aku masih SMP loh nggak salah ya. Aku masih SMP, terus Widi SMA, kita kan dulu satu kota gitu. Nah, aku diajakin temanku tuh namanya Galih yang sekarang ada di Debrito. Udah kuliah ya? Udah. Enggak jelas. Ya si Ignatius Galih itu terus. Ayo bikin band nih sama temanku ada yang vokalnya keren gitu. Iya. Vokalnya keren. Terus bisa nyanyi. Band heavy metal seperti Avenged Sevenfold gitu ya. Eranya itu emang benar-benar heavy dulu aja. Keren lah ya dulu ya kita bisa. Ya, gitu. pokoknya waktu itu ya, udah merasa paling keren gitu ya. Zaman-zamannya apa di sisi lain waktu itu banyak band-band pop, kita udah metal-metalan di kota situ ya. Iya. Namanya apa Wit? Bandnya Wit? Nggak usah malu lah kita. Apa ya? Ini kan dari Rashid Today ini kan kita dipertemukan jadi satu gitu loh. Bener. Dari dulu kita teman yang dari lama udah. Maksudnya yang masih sama-sama culun, dulu masih gemuk gitu loh. Terus gemuk rambutnya nggak kayak sekarang tatoan. Sekarang ini ya. Itu. Udah nggak persingan sih aku. Gimana Wit dulu kita apa? Gimana dulu kita pen-penan itu? Menurutmu gimana? Cukup banget kopinya masih baca di baca di apa? Kort tuh ya, majalah-majalah itu. Iya. Eternity End gak sih? Eternity End. Iya. Tapi udah berakhir sekarang ya. Keren sih, tapi aku salut nih sama si Widi ini.
dari dulu kita kan bisa dibilang band gagal gitu kan. Iya. Terus aku bikin karena mereka, terus kamu bikin band sama Ginoset. Iya. Tapi sampai sekarang aku lihat kamu tuh masih up terus gitu loh. Dari kamunya sendiri gitu loh. Aku Iya. lihat di Instagrammu juga masih up, bikin progress. Ini apaan? Ya, musisi banget gitu loh. Asik gitu. Bisanya cuma itu, Mas. Ya, barangkali suatu saat habis dari Red Seat Today itu mungkin bisa dipertemuan kembali dalam suasana yang berbeda gitu. Nah, itu keberharapnya gitu sih ya. Berarti nih Mas Hendra sendiri kalau ke segmentasi musik di Red Seat Today ini Mas dukung banget ya. Dukunglah. Karena jarang Mas. Jarang yang seperti ini. Jarang seperti ini masih aneh untuk sekarang ya. Mungkin tahun 2020 ya kita lebih gencar lagi kan merangkul teman-teman amin. yang musik ya, Amin. bisnis dan influencer dan sebagainya. Oke Mas, berarti yang lain kita ngobrol di belakang aja. Siap. Makasih banget waktunya. Thank you Mas Widi. Nih, ntar malam tahun baruan ya. Iya. Stay safe ya. Walaupun jomblo yang penting happy. Sama jomblo nih, dua-duanya jomblo. Barangkali dari Red Seat ini ada yang nonton? Iya. Terus Japri? Iya. Japri langsung ya. Paling ya kita cacetan mesra lah ya. Enggak canda. Oke Mas ya, makasih banget ya. Oke, untuk hari sama-sama. ini. That's all for today. Terima kasih yang udah nonton di Red Seat Today. Yang baik diambil, yang jelek ya sampingin lah ya. Oke, see you next time. Bye. If only I could reach inside your